Mari kita terima roti kehidupan dari sorga buat setiap kita anak-anaknya Tuhan. Percaya bahwa kita itu anaknya Tuhan. Berapapun usia kita hari ini, percaya sampai selama-lamanya kita anaknya Tuhan. Kita punya Bapa yang baik, kita punya Bapa yang sejati, Bapa yang tidak pernah meninggalkan anaknya. Thank you Tuhan buat kasih setiamu. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita karena Tuhan. Jika mungkin susah untuk kita itu bersuka cita hari ini, mari kita tarik benang merahnya itu sampai di Kalvari. Percayalah bahwa ada satu pribadi yang mengasihi kita, bahkan rela mati untuk membuktikan kasihnya buat kita, dan rela memberikan segalanya buat kita, dan memberikan kepada kita kehidupan kekal, memberikan kepada kita hidup yang baru, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur, mari kita mengucap syukur, karena kita punya Tuhan, nama kita tercatat di kitab kehidupan. Thank you Tuhan Yesus. Mengucap syukur buat hari ini, mengucap syukur buat pribadimu. Hari ini adalah hari ke-142 dari 365 hari di tahun 2026. Mengucap syukur buat hari-hari yang sudah kita lalui, buat setiap lembah, buat setiap gunung yang sudah kita jalani. Kita mau mengatakan we thank God, terima kasih Tuhan, buat setiap hari-hari di depan yang mungkin kita masih belum tahu apa yang akan terjadi. Mari kita tidak memulai hari seakan-akan kehilangan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang pegang hari esok kita, yang pegang masa depan kita. Buat masa depan kita, kita mau berkata, we trust God. Kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Thank you buat hari ini ya. Mari kita sama-sama baca ayat firman Tuhan untuk menguatkan kita sepanjang hari ini. Ayatnya kita ambil dari Mazmur 60. Mazmur 60 ayatnya yang ke-13 dan ke-14. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Ayat 14, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Hari ini kita sama-sama akan merenungkan. Temanya adalah sia-sialah penyelamatan dari manusia. Ketika dalam masalah, siapa yang kita cari? Ketika kita membutuhkan pertolongan, ketika kita membutuhkan bantuan, ketika kita membutuhkan arahan, mungkin ada pilihan yang harus kita ambil. Siapa yang kita cari? Biasanya dari kita mencari keluarga, orang terdekat, sahabat, atau orang-orang yang punya kekuatan, yang punya kuasa untuk sanggup menolong kita. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan, mengingatkan kita, mengajarkan kepada kita bahwa berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Hari ini kita belajar untuk meminta pertolongan kepada Allah, kepada Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan di firman Tuhan di ayat 13, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Apa maksudnya sia-sia penyelamatan dari manusia? Manusia itu terbatas. Seperti jika ada orang yang minta tolong sama kita, mungkin kita punya keterbatasan, kita tidak bisa memberikan semuanya karena kita punya keterbatasan, kita tak punya kuasa terhadap semua hal. Demikian juga dengan manusia yang lain, mungkin tuh orang terdekat kita atau mungkin orang yang kita pandang dia itu mampu. Ingatlah bahwa setiap manusia itu terbatas, kekuatan manusia itu ada batasannya, kekuatan manusia itu ada batasnya. Hari ini kita diingatkan untuk tidak menaruh sumber pertolongan, untuk tidak meletakkan sumber pengharapan itu ke dalam tangan manusia, untuk tidak bergantung pada kekuatan manusia, karena sia-sialah orang yang mengandalkan manusia. Karena manusia itu terbatas. Jika hari ini Tuhan tuh pakai orang untuk menolong kita, percayalah bahwa di balik orang yang menolong kita itu ada Tuhan yang menggerakkan hati, ada Tuhan yang bekerja melalui orang itu. Mari kita, lalu jika demikian, jika kita ada pertolongan, siapa yang harus kita cari? Siapa yang kita telepon
duluan. Mari kita sama-sama baca di Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16, kita baca sama-sama, dibuka Alkitabnya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Hari ini, jika kita sedang menghadapi masalah, siapa yang kita telepon duluan? Kita telepon orang, atau kita bawa itu semua ke tahta kasih karunia-Nya Tuhan terlebih dahulu. Karena apa? Karena manusia itu terbatas. Cuma Tuhan yang punya kuasa penuh. Cuma Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kita. Tuhan, thank you ya buat jalur akses yang Tuhan itu berikan. Firman-Mu berkata, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Thank you Tuhan. Kalau kami diizinkan, kalau kami boleh Tuhan untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kenapa kok Tuhan izinkan? Karena setiap kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita itu diperdamaikan dengan Bapa. Kita itu ditebus, kita itu diangkat jadi anaknya. Bukankah setiap anak itu sah untuk datang kepada Bapaknya dan percaya bahwa Bapa kita di sorga adalah Bapa yang sejati, Bapa yang penuh kasih kepada setiap kita anak-anaknya. Mari, jika kita punya permasalahan yang pertama-tama terlebih dahulu, kita bawa itu ke tahta kasih karunia dan percaya ada rahmat-Nya, ada kasih karunia-Nya yang tersedia. Mungkin kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita sudah ke kanan, ke kiri, kita tidak menemukan jalan. Kita masih punya jalan ke tahta kasih karunia. Ada kasih karunia-Nya yang tersedia buat setiap kita. Ketika tangan dan kaki kita tidak mampu ke sana, ada kasih karunia yang membawa kita ke tempat-tempat yang kita tidak bisa raih, yang mengangkat kita ke tempat yang kita tidak mampu untuk pergi, yang membawa kita ke tahta yang kita tidak akan pernah bisa sampai dengan kekuatan kita. Masih ada jalurnya Tuhan. Thank you Tuhan, mengucap syukur. Mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Thank you Tuhan buat kata-kata-Mu hari ini. Thank you buat firman-Mu. Kami diingatkan Tuhan untuk tidak meletakkan sumber pengharapan kami, sumber kepercayaan kami Tuhan kepada manusia Tuhan. Ampuni kalau selama ini mungkin kami terlalu percaya kepada manusia, dan ketika kami menemukan betapa manusia itu terbatas, ampuni kalau kami itu mungkin kecewa, ampuni kalau kami itu marah, ampuni kami Tuhan. Kami mau bertobat, kami mau betul-betul meletakkan sumber kepercayaan itu sama Tuhan. Bapa, biar Engkau jadi juru selamat dalam hidup kami sampai selama-lamanya. Bapa, hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan. Kami berdoa Tuhan, biar kasih karunia, favor Tuhan, rahmat Tuhan itu dicurahkan buat setiap anak-anak Tuhan. Kami percaya ketika kami datang kepada Bapa, kami tidak akan pernah ditolak, karena kami itu anak, kami diangkat Tuhan jadi anak. Makasih Tuhan, Bapa, buat setiap orang yang patah hati, yang hancur, dikecewakan oleh orang, biar pelukan Tuhan, dihadirat Tuhan itu membalut setiap hati yang luka Tuhan. Thank you Tuhan, mengucap syukur. Bapak hamba berdoa biar hati anak itu kembali kepada Bapak dan hati Bapak itu kembali kepada anak-anak. Makasih Tuhan, mengucap syukur. Kami percaya kami akan menemukan jawaban di dalam hadirat-Mu. Kami akan mendapatkan hikmat. Berbicaralah Tuhan, ajari kami, tuntun kami mau mendengar. Makasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya mungkin jalan itu belum lekas kami lihat, tapi ketika kami tidak bisa melihat jalan, kami mau mempercayai hatinya Tuhan. Kami mau pegang hatinya Tuhan, kami mau pegang hati Bapa itu, hati Bapa yang sejati, hati Bapa yang tidak pernah meninggalkan anak-anak. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar kehendak-Mu yang sempurna yang terjadi atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Sampai berjumpa.